Berbeda, meski berusaha kabur dan menghindari kejaran polisi, tersangka driver online yang sebelumnya dikabarkan telah menyekap atau menganiaya dan memeras penumpangnya akhirnya berhasil diringkus polisi. Nodong orang, ngejar-ngejar terus dipukulin ceweknya sampai babak belur. Waduh, untung diselamatin sama warga. Dari keterangan polisi, pelaku ditangkap di rumah kontrakannya, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis malam lalu. Pelaku berinisial MG ini pun tak berkutik. Sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Sebelumnya, cerita penyekapan dan pemerasan ini viral setelah perempuan berinisial C membagikan kisahnya di media sosial. C mengaku memesan taksi online dari kawasan Mall Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat. Namun saat memasuki jalan tol, korban mengaku diintimidasi dan diperas uang 100 juta rupiah. Beruntung korban bisa lari dan menceritakan kejadian miris ini. Jadi memang perlu seleksi banget itu dalam pemilihan driver dan lain-lainnya. Diterima sembarang orang tanpa adanya seleksi yang benar. Jadi kayak gini, kan bikin malu nama perusahaan juga. Kuranglah attitude-nya sebagai supir, kan itu kita kan udah mempercayakan ya kepada aplikasi tersebut gitu, tapi ternyata malah disal. Jadi aplikasi sendiri itu jadi punya citra yang kurang baik. Sementara kabar duka menyelimuti keluarga besar presenter Hilbram Dunar. Presenter senior yang kerap memberi motivasi ini kemarin tutup usia setelah berjuang melawan penyakit kanker usus stadium 4 yang dideritanya. Duka makin pekat setelah presenter kenamaan ini jenazah dibaringkan di pusara terakhirnya kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari ini kita melepas kepergian sahabat kita, saudara Hilbram Dunar, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan rekan-rekan yang telah hadir untuk mengantarkan almarhum di hari ini. Almarhum meninggalkan kita semua di bulan baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah almarhum husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pergaulan sehari-hari tidak, ya mungkin almarhum tidak luput dari salah dan hilaf. Untuk itu atas nama keluarga kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada urusan yang mungkin belum selesai, hutang piutang, bisa langsung menghubungi pihak keluarga. Almarhum meninggalkan seorang istri dan juga 2 orang putra dan putri, ada Ranu dan Sia, dan Ranu juga mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum. Pertama, ini pertama kali aku kayak gini. Jadinya palingan aku cuman pengen ngomong sama papa, sama biar apa nggak ada yang khawatir kalau Papa nggak usah khawatir sama mama sama Via, itu aku bisa jagain mereka. Terus kalau untuk jagain aku, mama bisa jagain balik. Atau enggak, Papa banyak teman-teman yang benar, yang baik, yang loyal, yang bisa ngejagain keluarga Papa juga. Papa didiagnosa kanker tanggal 17 Oktober, tapi keluarga udah tahu dari mungkin 5 hari sebelumnya, dikasih tahu sama dokter biar kita bisa siap-siap pas papa yang kasih tahu kita. Dia mulai pelan-pelan ngomong, itu pun masih pelan-pelan ya papa jaga, lihat temennya ntar reaksinya gimana, dia pilih yang temennya yang mungkin dia rasa kuat untuk menerima berita ini. Tapi itulah Hilbram, selalu mikirin segala tindak tanduknya efeknya gimana ke orang lain. Bahkan untuk hal yang dimana kita tuh sempat marah ke temen-temennya, Bram, kenapa di-keep dari kita, Bram? Tapi mungkin lebih ngeluhnya ke mama, ke anak-anaknya jarang, karena mungkin di
Papa maunya kita lihat Papa kuat gitu ya. Walaupun Mama sering cerita ke aku, ke Via, kalau kayak emang Papa itu biasanya malam-malam di kamar teriak-teriak. Kenapa aku dosanya apa ya Allah gitulah. Apa beneran sakit banget, tapi kalau di depan ya anak-anak, kalau di depan aku sama Via masih kelihatan kuat lah. Kan memang juga bukan rahasia umum bahwa dia mengalami sedikit gangguan di perut ya, di usus segala macam sakitnya. Paling cuma gue bilang, ayo semangat, survive, lo bisa kok sob gitu ya. Kemarin sempat drop ya, udah katanya ada semingguan masuk. Khususnya kemarin agak menurun kesehatannya sampai dengan berpulang tadi malam gitu. Ya udah pagi-pagi langsung ke sini. Gitu. Tentunya kaget ya, karena kita tahu sebelumnya Hilbram memang menderita sakit. Namun ada kabar, saya juga waktu itu ikutnya di media sosial bahwa kanker yang dideritanya itu sudah semakin berkurang dan semakin mengecil, sehingga arahnya atau progresnya lebih baik. Namun ternyata Allah punya kehendak. Kepulan api membumbung, bertubi-tubi ledakan terdengar ketika si jago merah melahap nyaris seluruh bangunan gudang. Ya, gudang munisi daerah atau Gudmurah Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 30 Maret 2024 lalu. Gudang amunisi artileri Medan ini terletak di perbatasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Kejadian yang diperkirakan di waktu buka puasa itu membuat warga sekitar komplek pergudangan terkejut. Bahkan beberapa harus mengungsi lantaran rumahnya terpental bom yang nyasar hingga sebagian bangunannya rusak karena efek suara ledakan. Masuk, Bang. Tuhan Yesus. Aduh, kita kena, masuk.
Masuk, masuk, masuk. Goyang. Iya, masih on the way. Aku gemeteran. Ke sini. Lokasi terjadinya kebakaran semalam itu nggak jauh juga dari rumah, dan kebetulan semalam kita lagi main bola, tiba-tiba istri gua yang ada di lapangan manggilin gua untuk ngasih tahu berita kalau ada kebakaran di daerah kota wisata di belakang gudang peluru. Kebetulan nggak jauh dari rumah, jadi pas lagi main bola berhenti, akhirnya langsung pulang karena khawatir juga kan, yang namanya gudang peluru takutnya ledakannya sejauh apa kita nggak pernah tahu. Kepanikan itu udah pasti ada. Langsung pulang untuk ngecek rumah, tapi alhamdulillah lokasi sekitar rumah jauh dari tragedi. Kok bisa ya? Bisa lalai kayak gitu? Itu membahayakan loh. Berhubung kita sering juga ya, di sini sering ya kita syuting kota wisata. Judul ini sering ke kota wisata, dan kita sebelumnya 1 tahun lebih di kota wisata syuting setiap hari. Jadi, wah jangan sampailah ada kejadian-kejadian gitu ya. Sejauh ini belum ada korban jiwa atas insiden ini, tapi kerugian material tampaknya cukup fantastis. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki apa musabab terjadinya kebakaran. Yang dilakukan pasca ledakan, Paldam Jaya dibantu oleh satuan Jihandak dan POM untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Kemudian juga satuan teritorial sudah mendata dan mengecek ke pemukiman yang ada di sekitar ledakan, dan diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat. Semua orang yang tinggal di pemukiman-pemukiman yang seperti di bantaran kali atau di belakang-belakang pabrik, mereka seharusnya sudah tahu konsekuensi tinggal misal di bantaran kali atau di gudang plastik atau di gudang peluru. Setiap orang yang tinggal di pemukiman itu udah pasti tahu akan resiko-resiko tinggal di daerah itu gitu. Dari awal mereka tinggal di sana, mereka udah pasti ngelacak dulu rumah sekitarnya seperti apa. Jadi mereka seharusnya sudah bisa antisipasi, sudah bisa mandiri, dan sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang itu sangat beresiko. Ya mungkin untuk warga di sekitar semoga tidak ada korban, walaupun saya belum tahu ya berita terupdate seperti apa. Semoga tidak terjadi adanya korban di peristiwa semalam. Ya diselidikin dulu penyebabnya. Begitu nih standarnya mungkin ya, setahu saya itu tempat penyimpanan gudang peluru itu mestinya jauh dari pemukiman, karena membahayakan sekitar kan. YouTuber Ria Ricis memang selalu dibuat serba salah atas tingkah yang diunggahnya di media sosial. Seperti video yang menampilkan dirinya saat mengikuti pengajian Ustadz Hanan Attaqi belum lama ini. Di momen itu Ricis sempat berdiri menyawer salah satu pengisi acara. Bahkan saking asiknya nyawer, warganet salfok dengan gerakan Ricis yang seolah tak memperdulikan tas brandednya yang dibawa ke pengajian. Pertama kali ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi, tapi ternyata seheboh ini. Belum sah rasanya kalau kita nggak nyawer. Masya Allah seru banget ya, ternyata acaranya belum dimulai, Ustadznya belum masuk tapi udah saya. Bukan hanya soal jinjingan saja, atas perilakunya nyawer di acara pengajian, taplak Ricis pun langsung dihujat warganet.
Pemirsa, momen kebersamaan yang menyentuh hati dari sebuah acara buka puasa bersama antara sekelompok teman-teman SMP yang mengadakan reuni sekaligus bukber viral di media sosial. Dalam video yang diunggah pengguna akun TikTok dengan nama @backwith_meh itu memperlihatkan bagaimana kehangatan dan kegembiraan remaja yang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Dalam unggahan video tersebut terlihat satu teman tidak dapat hadir karena harus menjaga gerobak dagangannya. Namun yang terjadi selanjutnya justru membuat baper warganet. Tidak sedikit yang terharu melihat video di akun TikTok tersebut. Teman-temannya justru menunjukkan rasa empati mendalam dengan mengajaknya berbuka bersama sambil membawa dagangannya ke acara tersebut. Aku melihat pertemanan mereka tuh benar-benar keren banget. Mereka tuh dalam jumlah yang banyak tapi bisa kompak, bisa sekompak itu, dan solidaritasnya benar-benar keren banget. Apalagi kan ini kan di bulan Ramadan ya. Biasanya tuh kalau teman-teman sebanyak itu ngajakin bukber, terus ada beberapa orang, 1-2 orang yang ikut, biasanya tetap mereka jalan bukber meskipun 1 atau 2 orang itu nggak ngikut. Tapi kali ini ternyata mereka ngadain buka puasanya di tempat dagangan si masnya. Itu sangat luar biasa sekali ya, karena itu sebagai bentuk kepedulian dari seorang teman. Apalagi ini temannya ini usahanya nasi goreng kan, dan itu benar-benar sangat mendukung. Kan biasanya selama ini kita asas manfaat ya ke temen, apalagi minta gratisan. Oh, ini luar biasa sih, ini salut. Video berdurasi pendek tersebut yang keterangan singkat bukber kebersamaan berhasil ditonton jutaan penonton pengguna TikTok di sosial media. Berbagai komentar positif pun menghiasi laman TikTok tersebut. Apalagi kan sekarang momennya di bulan Ramadan, hitung-hitung mau beli juga, membantu teman juga. Luar biasa deh itu pokoknya. Aku nggak nyangka kayak itu tuh mereka dalam jumlah banyak gitu loh, dan mereka bisa sekompak itu, bener-bener bisa satu suara itu keren banget sih. Semoga pertemanannya bisa terus kayak begini, terus selalu kompak, terus selalu solidaritasnya tuh selalu tinggi juga ya sampai nanti mereka tua. Vidi Aldiano tengah berbahagia. Di tengah perjuangannya untuk sembuh dari sakit kanker ginjal yang diidapnya, ia merayakan ulang tahun yang ke-34 pada 29 Maret 2024 lalu. Momen tersebut ia bagikan di Instagram pribadinya. Dalam potret yang dibagikannya, suami Sheila Dara Aisyah itu terlihat membawakan penampilan yang maksimal, yakni memamerkan senyumannya yang khas di setiap fotonya. Lantas seperti apa Vidi memaknai pertambahan usianya itu? Adakah doa khusus yang ia panjatkan di momen spesialnya itu? Bulan Ramadan saat ini menjadi bulan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Momen itu pula banyak dimanfaatkan sebagai ajang saling menjaga silaturahmi di antara sesama atau kawan lama dalam bentuk bukber alias buka puasa bersama. Hal itu seperti yang dilakukan Prilly Latukonsina belum lama ini yang mengadakan buka puasa bersama teman-teman SMP-nya. Mereka tergabung dalam geng GC. Bukber makanya guys, sudah macet. Iya, sama teman SMP. Hari ini acaranya Vidi, besok bukber sama Sinemaku. Besoknya lagi, setiap hari puasa ini makin sibuk karena bukber. Bertemu teman lama tentunya sungguh momen yang menggembirakan, apalagi dalam suasana bulan penuh barokah ini. Hal itu lantaran karena mereka sudah punya kehidupan pribadi masing-masing. Prilly memiliki jadwal kerja yang sangat padat, tentu saja senang bisa datang dan berkumpul bersama teman lama semasa duduk di bangku SMP-nya dulu. Ada kan kita membawa masing-masing ya, mereka bawa anak, bawa suami, aku bawa diri aku sendiri dan karir.
Ajang bukber menjadi ajang bercerita masa lalu yang menggembirakan penuh dengan kenangan. Belasan tahun setelah lulus SMP, bagi Prilly tidak ada yang berubah dari mereka. Di momen bukber tersebut, Prilly juga mengunggah foto dirinya saat masih duduk di bangku SMP. Sudah 15 tahun berlalu, tapi Prilly tetap awet muda. Sementara itu berbeda dengan Prilly, aktor Vino G. Bastian melewati buka puasa bersama dengan klub motornya. Tak hanya sekedar bukber, Vino dan kawan-kawan juga berbagi kasih bersama Yayasan Anak Kasih Kanker Indonesia dan Sunset Ride hingga berbuka puasa bersama. Seperti ini aksi Vino dengan klub motornya yang berhasil direkam kamera tim Gospot. Ada coklat, macam-macam. Ada kasih sayang dari Aam juga. Vino anak. Hari ini kami dari Scooter Owners Group Indonesia mau mengadakan Sunset Ride sekaligus memberikan donasi buat anak-anak yang berjuang untuk kanker. Kebetulan kali ini di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kita lihat semua di sini semangatnya luar biasa. Setelah dari sini kita memberikan sedikit donasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan semangat buat adik-adik sekalian, dan juga untuk guru-gurunya dan buat para pejuang kanker. Semoga tetap semangat gitu. Kami ada di belakang kalian semua, dan setelah ini kita akan riding menuju Pantai Indah Kapuk sekaligus silaturahmi dan buka puasa. Vino menjelaskan soal bagaimana dirinya ikut berpartisipasi bukan saja hanya motoran, tapi juga ikut berbagi bersama anak-anak menderita kanker yang lebih membutuhkan. Hari ini sebenarnya kita tuh punya agenda di Scooter Owners Group Indonesia, itu namanya Race to the Goodness. Jadi kita singkatnya tuh kayak skuteran tapi menebar kebaikan gitu. Apalagi sekarang momennya Ramadan. Jadi ini udah volume keempat. Kita pertama waktu itu ada di Jakarta juga, terus ada di Tangerang, ada di Garut, terus ada di Medan juga. Jadi kita riding sambil berbagi kebaikan ke saudara-saudara kita gitu. Jiwa sosial yang ada dalam diri Vino tampaknya menular pada diri anak-anaknya. Semula, anak-anak Vino ingin ikut berpartisipasi dalam acara sosial tersebut. Namun karena ada agenda lain, mereka hanya menitipkan makanan untuk dibagikan kepada anak-anak penderita kanker di bawah naungan Yayasan Kanker Indonesia. Lantas bagaimana suami Marsha Timothy itu memaknai Ramadan tahun ini? Adakah doa dan harapan khusus di bulan Ramadan kali ini? Tadi saya bilang mau ikut nggak? Aku mau ketemu sama adik-adik yang cancer ini pejuang kanker gitu. Dia bilang dia mau banget, tapi dia hari ini tuh lagi ada acara 40 harian saudara kita, kakak ipar saya juga yang baru meninggal, jadinya acaranya buka puasa bareng-bareng. Kira-kira dia tadi cuma nitipin kue-kue, ada surat dari dia gitu. Dia masukin ke kue-kuenya, ada coklat-coklat. Dibilang ini titip ya buat teman-teman yang cancer. Itu tadi saya bawa, saya kasihin langsung gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya yang bikin anak-anak kita tuh jadi mulai sensitifnya, empatinya, simpatinya tuh jadi benar-benar bergerak gitu loh untuk hal-hal seperti itu. RCTI kembali menghelat acara Festival Hafiz Indonesia di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Tentu saja acara ini disambut hangat antusiasme oleh warga. Hadir pula di acara tersebut King Faas dan juga Sony Septian. Melihat para hafiz mahir membaca dan hafal Al-Quran mampu menjadi contoh semua kalangan, baik anak-anak tapi juga orang tua di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Insya Allah ya, Alhamdulillah bisa dibilang senang banget karena ini bisa menjadi motivasi buat Abang Fas gitu. Abang Fas saat ini sedang belajar banget untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia baru 2 juz gitu kan. Tapi dia ngeliat adik-adiknya yang Masya Allah udah 30 juz, udah 5 juz, 6 juz. Insya Allah sebenarnya ini bisa menjadi motivasi buat abang gitu, biar lebih terpacu lagi untuk semakin semangat untuk menghafal lagi gitu kan. Dan juga motivasi buat orang tuanya untuk semakin semangat nemenin anaknya belajar. Karena biar bagaimanapun kan walaupun si anaknya semangat, kalau orang tuanya juga kendor, nggak ngingetin kapan waktunya hafalan, terus males untuk nyuruh dia hafalan, anaknya juga akan kendor juga gitu. Jadi ngeliat anak-anak yang aduh ya Allah masih anak-anak tapi udah 30 juz tuh rasanya kita nih gak ada apa-apanya banget gitu. Jadi kayak ya Allah jadi pengen semangat lagi untuk belajar. Kalau abang gimana? Kalau aku sih senang banget, jadi bisa lebih semangat lagi, bisa lebih terinspirasi ngeliat teman-teman abang. Dan siapa sangka program Hafiz Indonesia ini benar-benar membuat anak-anak termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah King Faas. Dari menonton Najah, akhirnya Faas tergerak hatinya untuk mengikuti jejak Najah yang mampu menghafal Quran 30 juz serta meski memiliki keterbatasan. Jadi waktu abang masih kecil juga ya, terus kita lagi nonton YouTube gitu di rumah, maminya setelin Hafiz Indonesia. Pada saat itu yang lagi tayangan seasonnya Najah gitu, seasonnya Najah. Terus maminya sama kita manggil gitu, si Fas coba lihat ini gitu kan. Akhirnya aku keluar dulu, aku pergi. Pas aku masuk ke kamar lagi ngeliat si mami sama Virus ngeliat sama Fas lagi nangis-nangis. Aku bilang ngapain suara nangis-nangis gitu kan. Pas aku masuk mereka nangis lagi ngeliat Najah gitu. Terus kayak ya Allah haru banget kan. Najah kan sosok yang luar biasa banget ya, Masya Allah luar biasa banget. Allah kasih gift banget buat Najah gitu. Akhirnya bilang, bang lihat tuh, abang bersyukur gitu, abang seharusnya bisa seperti ini lebih insya Allah gitu. Paling gak abang maulah belajar gitu kan. Ya udah itu yang awal mulanya untuk abang Fas tuh semangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Dan mami dirinya juga semangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Dimulai dari situ dan akhirnya sampai sekarang dia mulai belajar pelan-pelan. Hafiz cilik Najah benar-benar mampu menjadi inspirasi bagi halayak luas. Meski dalam kondisi lumpuh otak, Najah mampu menghafal Quran 30 juz lengkap. Dan Najah juga hafal posisi dan halaman ayat dalam Quran. Dari situlah akhirnya King Faas memiliki ketertarikan untuk menjadi hafiz. Lantas sudah berapa juz yang sudah Faas hafal? Lihat Najah, apa yang Najah lakuin itu Masya Allah bisa membawa nanti orang tuanya ke surga bang, melalui doa-doa Najah. Nah abang kalau bisa seperti itu, mami titip pesan seperti itu. Ya udah disitulah abang mulai menghafal pelan-pelan. Yang tadinya dia cuma belajar kayak Al-Ikhlas, Anas, surat-surat pendek di juz 30 dan itu pun gak semua. Akhirnya mulai berusaha melengkapi juz 30-nya dulu, dari mulai surat An-Naba sampai Abasa, An-Nazi'at sampai selesai juz 30. Akhirnya dia juga selesai, alhamdulillah sekarang menyelesaikan juz 29. Kemarin baru dapat penghargaan haflah dari sekolahnya, menyelesaikan 29 dan 30. Dan sekarang dia lagi mulai juz 28 gitu. Karena kalau buat aku ini Abang Fas ini sosok yang luar biasa banget. Karena dia memang bukan sehari-harinya dia penuhi aktivitasnya dengan mengaji gitu. Memang enggak gitu. Abang tuh masih bermain, dia masih ada boy band di sekolahnya, dia masih hari Sabtu Minggu masih nonton kartun, masih main game, dia masih setiap sore pulang sekolah habis hafalan dia masih main sama teman-temannya. Jadi memang bukan setiap harinya dia hafalan gitu, tapi dia mau menyisihkan waktunya untuk menghafal dan dia bisa menghafal gitu. Itu kan sosok yang luar biasa. Memang bukan sepenuhnya, tapi dia bisa insya Allah pelan-pelan bisa tumbuh bersama Al-Quran. Dan itulah harapan kita gitu. Di tempat terpisah, Juri Hafiz Indonesia 2024, Ustadz Kasif tengah membersamai dengan anak-anaknya. Di kesempatan itu, Ustadz Kasif menguji keempat anaknya menghafal Quran yakni sambung ayat. Tak hanya menguji, ia juga memeriksa bacaan anak-anaknya sambil menyempurnakan. Ya, ini saya mau ngetes nih, Suhaib nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al aydahum fi taqlil wa fitarlil wa amsal alaihim tirlun ababil. Ya, terus kamu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Cepet tuh. Cepet. Malu kali. Malu kali. Ya alhamdulillah nih mereka sekolah di sekolah Islam ya, sekolah yang menerapkan ada hafalan di situ ya, ada pun target. Saya nggak pernah nargetin berapa juz ya, karena yang terpenting itu bukan banyaknya hafalan, tapi bagusnya bacaan ya, makhrajul huruf, tajwid. Makanya di Hafiz Indonesia RCTI itu luar biasa ya, kita tekankan bukan sekedar jumlah hafalan. Hafalannya 30 juz tapi berantakan makhrajnya. Huruf H sama H nggak bisa bedain ya, huruf da nggak bisa bedain ya. Nanti ketika dia menjadi imam berantakan karena beda makhraj, beda sama arti. dong kayak aku nggak Ya. bisa bedain. Iya. Kebersamaan itu begitu indah. Di bulan Ramadan, membaca Al-Quran bersama anak-anak menjadi keharusan bagi Ustadz Kasif. Namun hari-hari biasa pun ia selalu mengajarkan dan memperhatikan anak-anak dalam membaca Al-Quran agar fasih dan rosyik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang lagi ngumpul nih bersama anak-anak saya. Ya, Ramadan itu bulan ajang kita berkumpul bersama keluarga. Itu luar biasa kebahagiaan yang tiada tara. Ini anak pertama saya namanya Sakifah. Ini namanya siapa? Suhaib. Ini yang ketiga, ini namanya siapa? Syakira, Syasha. Sabila. Iya, Syakira. Ya, pemirsa, kegiatan saya selama Ramadan ngisi dakwah pastinya ya, kajian-kajian bukber, kajian traweh ya, namun saya tidak melupakan untuk menyenggangkan waktu, meluangkan waktu bersama keluarga. Kalau ini anak saya nih yang keempat nih. Puasa kagak? Pendidikan terbaik untuk anak adalah contoh keteladanan. Kita kalau ngomong teori, kita ngomong ya apa yang nggak dipraktekkan itu akan sulit dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak kita tuh butuh pendidikan contoh. Di Sukabumi tengah viral sebuah kegiatan tak biasa yang dilakukan oleh biarawati. Mereka memilih untuk menjual kudapan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Fenomena ini menjadi sorotan karena jarang terjadi di sekitar kota Sukabumi. Tentu saja kehadiran biarawati yang berjualan makanan untuk berbuka puasa ini menciptakan pemandangan yang unik, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Baru kali ini kita lakukan kalau soal berjualan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya tuh setiap bulan Ramadan itu biasanya kita hanya berbagi. Ada selain kita biasanya juga berbagi, memang ada juga yang untuk menjalin relasi juga dengan warga sekitar. Kita ada berbuka bersama. Yang dijual ini ada bubur sumsum, ada kolak, ada es buah, ada gorengan, tapi gorengan tidak terlalu banyak. Dan ini dijamin semuanya, maksudnya bahan-bahannya itu segar, baik, maksudnya tidak ada istilahnya pakai pemanis, begitu. Gulanya gula asli, gula aren. Begitu. Jika biarawati menjual makanan untuk berbuka puasa, lain halnya dengan Roy Kiyoshi dan Romi Rafael. Roy dan Romi melakukan kegiatan berbagi dengan para santri di kawasan Srengseng, Jakarta Selatan. Tak hanya menghelat acara buka puasa, keduanya juga membagi-bagikan bingkisan kepada para santri. Memberikan amplop kepada anak-anak yatim, salim, anak-anaknya salim. Diterima. Salim tangannya. Salim. Iya, harapan kita adalah berbagi, mendapatkan berkah, mendapatkan kebahagiaan
bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bahagia yang luar biasa dari tim Ersela Klinik. Ersela Klinik ini juga bukan hanya sekedar klinik, tapi dia juga ada butik, ada juga yang handle itu TV villa. Saya juga ada makanan dan juga ada amplop yang hari ini kita bisa berbagi. Dan semoga ini menjadi berkah luar biasa untuk adik-adik semua, untuk kita semua. Tapi nanti setelah ini kita bikin video Ersela Klinik, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Boleh? Are you ready? Jadi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dengan anak-anak yatim juga, memberikan kebahagiaan buat mereka, memberikan kesempatan juga untuk mencicipi kebahagiaan yang rezeki kita bisa dinikmati oleh adik-adik di sini juga, dan semoga apa yang kita beri ini juga bisa dicontoh dengan orang lain, bisa memberikan inspirasi juga buat yang lain. Intinya semoga apa yang kita lakukan bisa berdampak positif lagi buat adik-adik di sini dan buat semua alam semesta seperti itu. Jadi ya senang banget hari ini. Tak hanya umat muslim, bulan Ramadan ini juga memang dimanfaatkan bagi sebagian umat lain untuk berbagi. Mereka ingin mengail keberkahan di bulan paling mulia ini. Apalagi sasaran berbagi ini adalah santri yatim piatu. Sekitar 50 ya, Ya, ada 50 goodie bag, lalu ada 50 makanan dari CSA Kiku, dan ada 50 amplop. Ya, 50 amplop, kemudian plus juga goodie bag sajadah tadi. Lantas apa yang membuat Roy dan Romi tergugah hatinya untuk berbagi dengan anak-anak santri yatim di bulan Ramadan? Kalau kita berdua sih sebetulnya berbagi nggak harus nunggu lebaran ya, cuma baru kali ini aja banyak kamera, karena biasanya saat tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu kalau kita berdua begitu. Nah jadi, tapi sebetulnya filosofinya ya berbagi nggak harus nunggu lebaran, jadi bisa kapanpun dan dimanapun. Yang penting kita infak dan juga sedekah. Ada perbedaannya sekarang Ramadan tahun ini sama tahun kemarin? Perbedaan sih enggak ada, karena lebaran pasti Ramadan masih sesuatu yang kita nantikan bersama ya, jadi udah masuk kayak rutinitas yang memang bentar lagi lebaran gitu. Cuma bedanya lebaran ini jauh dari keluarga karena ibu saya juga di luar gitu. Sebenarnya rutin tahunan iya, cuma memang kesempatannya mungkin yang berbeda-beda. Jadi kebetulan kali ini kita bersama dengan Ersela Klinik untuk untuk memberikan kebahagiaan buat mereka tuh dengan tim yang berbeda. Ini mungkin akan dijadikan momen siklus tahunan juga. Mudah-mudahan ya kita sehat berkumpul lagi. Jadi bisa rutin melakukan kebaikan walaupun juga mungkin tidak di bulan Ramadan. Bisa jadi di setiap momen yang kita bisa semua kumpul seperti ini. Ini luar biasa loh, bisa berkumpul hari ini yang sangat-sangat oke.